8. Naiklah, ini giliranmu. Pada tahun 16 Hijriah, pasukan Muslim mengepung kota Al-Quds, di mana di sana terdapat Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Dan setelah beberapa waktu lamanya, akhirnya Gubernur Al-Quds, Beatrice Sovernius bersedia menyerahkan kota tersebut, khususnya Baitul Maqdis, tetapi langsung kepada Amirul Mukminin, Umar bin Khattab. Karena itu komandan pasukan mengirim surat untuk meminta kehadiran Umar ke sana. Umar langsung menanggapi permintaan tersebut. Ia berangkat dengan hanya seorang pembantunya dan satu tunggangan, kuda atau onta. Ketika sampai di luar kota Madinah, Umar berkata kepada pembantunya, "Wahai gulam, kita berdua hanya memiliki satu tunggangan. Jika saya naik dan engkau berjalan kaki, artinya aku menzalimimu. Jika engkau naik dan aku berjalan kaki, engkau yang menzalimiku. Jika kita berdua naik, kita menzalimi tunggangan kita. Kalau begitu bagaimana sebaiknya, ya Amirul Mukminin? Marilah kita bagi 3 periode waktu. Pertama aku yang menaikinya, kedua engkau yang menaikinya, dan ketiga, biarlah tunggangan kita melenggang tanpa beban." Pelayannya tersebut menyetujuinya. Umar memperoleh giliran pertama menaikinya. Setelah waktu yang disepakati habis, ganti sang pelayan yang menaikinya. Dan setelah waktunya habis, mereka berdua membiarkan tunggangannya bebas. Begitulah giliran itu bergulir terus. Ketika telah memasuki pintu kota Al-Quds, ternyata bertepatan dengan selesainya giliran Umar, dan ia turun sambil berkata kepada pembantunya, "Kini giliranmu, naiklah." Sang pembantu berkata, "Wahai Amirul Mukminin, engkau jangan turun dan saya tidak mungkin naik. Kita telah sampai di kota tujuan. Di sana ada peradaban, kemajuan dan berbagai pemandangan modern. Jika kita datang dengan keadaan ini, saya naik sedang engkau menuntun, tentu mereka akan merendahkan dan mentertawakan kita. Dan itu akan mempengaruhi kemenangan kita." Tetapi dengan tegas Umar berkata, "Naiklah, ini giliranmu. Demi Allah, kalau memang waktunya giliranku, aku tidak akan turun dan engkau tidak perlu naik." Inilah memang ciri khas Umar, ia takut berlaku zalim dan bersikap tidak adil kalau harus tetap naik tunggangan hanya karena telah memasuki kota Al-Quds. Ketika masyarakat kota yang menyambut mereka di Babul Damaskus melihatnya, mereka langsung mengelulukan sang pembantu yang menunggang dan mengabaikan Umar yang menuntun tunggangan. Memang, dalam penampilan dan baju yang dikenakan, Umar tidaklah jauh berbeda dengan pembantunya tersebut. Bahkan ada beberapa orang yang melakukan penghormatan dengan sujud, sehingga pembantu itu memukulnya dengan tongkatnya, sambil berkata, "Celaka kalian, angkatlah muka kalian, sungguh tidak boleh bersujud kecuali kepada Allah semata." Ketika tiba di hadapan Gubernur Beatrice Sovernius dan pasukan muslimin, barulah mereka tahu kalau Amirul Mukminin Umar bin Khattab itu adalah yang berjalan menuntun tunggangan, karena mereka menyapa dan menyalaminya. 9. Gaji Umar bin Khattab sebagai Amirul Mukminin. Seperti halnya yang ia sarankan kepada Abu Bakar, setelah dibayat sebagai khalifah, Umar tidak mungkin tetap berdagang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Karena itu ia mengumpulkan masyarakat Madinah seraya berkata pada mereka, "Dahulu aku berdagang untuk memenuhi kebutuhan keluargaku, sekarang kalian telah memberiku kesibukan dalam menangani urusan ini. Bagaimana aku akan memenuhi kebutuhan hidup keluargaku?" Mereka pun setuju memberikan tunjangan kepada Umar sebagaimana dahulu diberikan kepada Abu Bakar, tetapi berbagai usulan yang berbeda muncul dalam menentukan jumlahnya. Setelah berbagai perbedaan pendapat tanpa kepastian, Umar berpaling kepada Ali bin Abi Thalib, "Bagaimana pendapatmu, wahai Ali? Ambillah uang sekedar yang bisa memenuhi dan mencukupi kebutuhan keluargamu," kata Ali. Dengan senang hati, Umar menerima usulan Ali ini. Berlalulah waktu, Islam memperoleh kejayaan di mana-mana sehingga harta benda mengalir ke Madinah memenuhi Baitul Mal. Beberapa sahabat, di antaranya Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Thalhah bin Ubaidillah termasuk Ali bin Abi Thalib berkumpul dalam satu majelis untuk mengusulkan kenaikan tunjangan bagi Umar, karena tunjangan tersebut dinilai terlalu kecil, terlebih jika melihat begitu banyaknya kekayaan negara dalam Baitul Mal. Kesepakatan tercapai, tetapi mereka takut untuk menyampaikan hal ini pada Umar.
Karena itu mereka meminta tolong kepada Hafsah radhiyallahu anhu, putri Umar yang juga istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk menyampaikan usulan ini pada Umar. Tetapi mereka berpesan agar merahasiakan nama-nama mereka. Ketika Hafsah mengemukakan usul ini, Umar menjadi marah. Siapa yang mengajukan usul tersebut? Kata Umar dengan nada tinggi. Bagaimana pendapat ayah? Kata Hafsah mengelak karena ia telah berjanji untuk merahasiakannya. Seandainya aku tahu nama-nama mereka, niscaya aku pukul wajahnya, kata Umar. Katakan padaku Hafsah, apakah pakaian terbaik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada di rumahmu? Sepasang pakaian berwarna merah, yang dipakai pada hari Jumat dan ketika menerima tamu. Makanan apa yang paling lezat, yang pernah dimakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di rumahmu? Tanya Umar lagi. Roti yang terbuat dari tepung kasar, yang dicelup ke dalam minyak. Suatu kali saya oleskan sisa-sisa mentega, dan beliau memakannya penuh nikmat dan membagi-bagikannya pada orang lain. Alas tidur apa yang paling baik, yang pernah dipakai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di rumahmu? Tanya Umar lagi. Sehelai kain tebal, yang pada musim panas dilipat 4, dan pada musim dingin dilipat 2, separuh dijadikan alas tidur, dan separuhnya lagi untuk selimut, kata Hafsah. Umar kemudian berkata, sekarang pergilah, katakan pada mereka Rasulullah telah mencontohkan pola hidup seperti ini dan aku mengikuti beliau. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar dan aku bagaikan 3 orang musafir yang menempuh suatu jalan. Musafir pertama telah sampai dengan perbekalannya, musafir kedua telah mengikuti jejak musafir pertama. Dan yang ketiga ini baru saja memulai perjalanannya. Kalau ia mengikuti jejak keduanya, ia akan sampai kepada mereka. Jika tidak maka ia tidak akan pernah bertemu mereka lagi. Masya Allah. Semoga kisah-kisah kehidupan dari khalifah kedua ini bisa menjadi tauladan bagi kita semua. Jika kalian suka video ini, tolong like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.